Bayangkan versi terbaik dirimu di masa depan dan mulai menjadi orang tersebut dari sekarang. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku High Performance Habits karya Brandon Burchard. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas kebiasaan orang sukses dan bagaimana kita bisa belajar dari mereka. Lebih dari 20 tahun yang lalu, ada 3 pertanyaan yang selalu ada di benak Brandon. Kenapa ada orang yang sukses lebih cepat daripada orang lain dan mampu menjaga kesuksesannya dalam waktu yang lama? Ketika mereka sudah sukses, kenapa ada yang bahagia atau malah menderita akibat kesuksesan yang diraihnya? Apa motivasi mereka untuk mencapai kesuksesan yang lebih tinggi? Dan latihan apa saja yang bisa membantu mereka untuk berkembang? Pertanyaan di atas yang menjadi ide dasar dari buku ini. Ternyata, dari kebanyakan orang sukses yang diteliti oleh Brandon, ada 6 kebiasaan yang memberikan mereka keunggulan daripada orang lain. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, orang dengan kinerja tinggi. Orang yang menghasilkan kinerja tinggi tidak ada hubungannya dengan bawaan lahir, tapi hal ini dibentuk melalui latihan. Mereka merupakan tipe orang yang bersedia melakukan usaha yang konsisten dalam mencapai apa yang mereka inginkan dalam hidup. Mereka juga adalah orang yang secara konsisten memberikan hasil di atas ekspektasi. Menariknya, walaupun mereka lebih sukses daripada rekannya, namun tingkat stres mereka lebih rendah. Mereka menyukai tantangan dan lebih percaya diri kalau mereka mampu mencapai tujuan yang mereka inginkan, walaupun tentu saja tidak mudah. Karakter orang dengan kinerja tinggi berasal dari kebiasaan yang secara rutin dilakukan hingga akhirnya menjadi hampir otomatis. Sama halnya seperti atlet yang tidak pernah berhenti untuk berlatih, maka orang dengan kinerja tinggi tidak berhenti untuk menjalankan kebiasaan baik mereka. Apa yang membuat mereka berbeda dengan kebanyakan orang? 50 tahun yang lalu, untuk sukses, resepnya lebih sederhana. Kerja keras, ikuti aturan, jangan banyak tanya, ikuti apa mau bos, habiskan waktu untuk belajar keahlian agar kamu masih dibutuhkan perusahaan. Namun di dunia yang baru, kita tidak bisa memakai paradigma yang lama. Dunia yang baru membutuhkan paradigma yang baru juga. Banyak orang yang bekerja keras, namun tidak mencapai kesuksesan yang mereka inginkan. Ada juga orang yang sukses dan memiliki kinerja tinggi di awal, namun di satu momen, seakan dia tidak bisa berkembang lagi. Dengan kebiasaan yang benar, siapapun dapat meningkatkan hasil secara signifikan dan menjadi orang yang berkinerja tinggi. Kebiasaan orang sukses dimulai dengan mencari kejelasan hidup. Untuk memulainya, kamu perlu membangun sebuah gambaran siapa dirimu di masa depan dan keahlian apa yang harus kamu kuasai. Kejelasan ini berasal dari pemikiran yang mendalam dan eksperimen terus-menerus. Hal ini juga berasal dari pertanyaan yang selalu kamu tanyakan ke dirimu sendiri dan membentuk perspektif hidup. Menariknya, orang sukses tidak butuh hari besar seperti awal tahun baru, hari ulang tahun, awal minggu, dan sebagainya untuk mulai membuat resolusi dalam hidup mereka. Tapi, mereka selalu melakukan evaluasi mandiri. Mereka memiliki kejelasan hidup apa yang ingin mereka jalani, sehingga mereka tidak terganggu oleh hal yang kurang penting dalam hidup. Kedua, orang sukses bukan untuk dirinya sendiri. Coba bayangkan ada 2 pelari yang sedang menjalankan perlombaan lari. Keduanya punya jejak kesuksesan yang serupa dan berlatih sama kerasnya. Tapi ada satu perbedaan. Motivasi pelari pertama untuk menang yaitu untuk dirinya sendiri, sedangkan motivasi pelari kedua untuk menang yaitu untuk ibunya. Siapa yang akan menang? Kemungkinan yang kedua. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan yang besar untuk meningkatkan kinerja. Brandon menyebutnya sebagai racing necessity. Biasanya, orang dengan kinerja tinggi memiliki dorongan besar untuk sukses. Biasanya juga berasal dari luar, bukan hanya untuk memuaskan keinginannya sendiri. Dampaknya, mereka akan lebih termotivasi untuk sukses dan meningkatkan kemungkinan mereka untuk sukses. Jadi, latihannya seperti ini. Hal pertama yaitu, kamu perlu membuat standar yang tinggi, sehingga kamu perlu melampaui batas dirimu untuk mencapai hasil di atas rata-rata orang lain. Lalu, tujuan kamu untuk sukses bukan hanya untuk kepentinganmu sendiri, tapi coba kaitkan dengan kewajiban yang berasal dari luar diri. Jadi, kesuksesan yang akan kamu raih bukan hanya bermanfaat bagi dirimu sendiri, tapi juga bagi orang lain.
Jika kita menggunakan contoh pelari di atas, kesuksesan pelari kedua bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia berlari juga untuk ibunya, sehingga hal ini menjadi dorongan besar untuk mencapai kesuksesan. Ketiga, orang sukses berani mengambil resiko. Apakah kamu tipe orang yang suka berada dalam zona nyamanmu sendiri? Jika iya, apakah kamu berani untuk keluar? Orang dengan kinerja tinggi berani mengambil resiko. Ini disebut oleh Brandon sebagai kebiasaan demonstrating courage. Kebiasaan ini merupakan perspektif positif dalam situasi yang menantang. Pertanyaannya begini, apakah setiap orang dilahirkan sebagai orang yang berani dan risk taker? Tentu saja tidak. Namun, mereka dibentuk oleh kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Mereka juga sadar, tindakan berani juga memiliki resiko yang besar. Namun orang dengan kinerja tinggi mampu mengatasi ketakutan di dalam diri dan mengambil langkah untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Dengan latihan yang tepat, kamu juga bisa mengambil keputusan yang berani dan akhirnya mungkin kamu menikmati keseruan dalam mengambil resiko tersebut. Diibaratkannya seperti ini, ketika kamu main wahana yang memicu adrenalin seperti roller coaster dan sebagainya. Pertama kali, tentu saja perasaan kamu penuh dengan rasa panik dan takut. Namun ketika melakukannya berkali-kali, rasa takut itu pun berkurang dan akhirnya kamu mulai menikmati perjalanannya. Sama halnya dengan hidup. Ketika menghadapi tantangannya sulit, setiap orang punya dua pilihan. Apakah dia menghindari tantangan itu sehingga tidak berkembang, atau berani mengambil tantangan tersebut dan menyambutnya dengan senyuman. Perbedaan keduanya terletak dari perspektif seseorang dalam melihat sebuah tantangan. Ada yang mengeluh hidup yang sulit, tapi ada juga yang melihat tantangan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Menariknya, orang sukses berani memberitahu orang lain apa ambisi dan mimpinya. Mereka jujur dan terbuka tentang apa yang ingin mereka raih dalam hidup. Tentu saja, tidak semua orang mengapresiasi ambisi orang lain. Bahkan ada juga yang menganggap ambisi itu hanya mimpi, tidak realistis, atau bahkan mencemooh. Namun dengan terbuka atas ambisi pribadinya, orang sukses melihatnya sebagai dorongan motivasi untuk sukses dan bagian dari tantangan hidup yang berharga. Tanpa kamu sadari, mungkin dengan kamu terbuka dengan mimpi dan ambisi yang ingin kamu capai, kamu akan menemukan orang yang punya mimpi dan ambisi yang sama, sehingga kalian bisa bersama-sama bergerak meraih mimpi yang kalian inginkan. Orang sukses tidak dilahirkan dalam kondisi yang luar biasa. Mereka berlatih keras, menjalankan kebiasaan yang luar biasa, sehingga membuat mereka menjadi orang yang luar biasa. Silahkan komen di kolom komentar, pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga, mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.